agama tanpa ilmu adalah lincah, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Karena ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong ilmunya, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang dapat mencatat masalah dalam setiap bidang kehidupan. Dan dialah adalah ciptaan alam dan siap matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edan. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Dengan memahami Al-Quran sebagai sumber inspirasi, kita dapat menyadari betapa harmonisnya Al-Quran dan Allah lagi dengan pengetahuan ilmiah. Mari kita menggunakan kebijaksanaan Al-Quran untuk mengembangkan sains dan teknologi sambil tetap berpegang teguh pada nilai spiritual yang luhur. Dengan cara ini, kita tidak hanya mencari pengetahuan untuk kemajuan dunia, tetapi juga untuk mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu dan iman yang suci, mari jadikan Al-Quran pemandu dalam sains yang abadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari menyimak pidato video tadi, dari kita mengamati. Coba ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan poin-poin penting dari pidato tadi? Saya coba. Al-Quran merupakan firman Allah yang mendorong manusia yang belajar mencari untuk kesimpulan dari pidato ini ada yang bisa disampaikan? Kami juga menjadi landasan dalam pengembangan lingkungan dan oke, kita close lagi. Dan itu salah satu dari poin-poin penting dari video tadi ya. Terus kemudian tadi juga sudah disampaikan kesimpulannya juga ya, dan kita menunjukkan dari garis besar. Oke, selanjutnya kita letakkan tadi. Yang pertama, pengertian pidato ya. Teks pidato adalah naskah yang berisi gagasan atau informasi yang akan disampaikan kepada umum secara besar. Jadi teks pidato itu merupakan naskah atau tulisan yang berisi gagasan ya, gagasan tentang suatu masalah yang terjadi di sekitar kita, baik itu pendidikan, terus apa masyarakat. Kalau pendidikan contohnya ya tadi ya, kalau pidatonya tadi tentang apa Al-Quran sebagai landasan sains ya. Terus nanti ada juga dari kebersihan apa jaga kebersihan lingkungan. Terus pidato itu mesti dibacakan atau disampaikan di depan banyak orang, di depan sekelompok orang ya. Udah paham pengertian pidato? Untuk pelaku pidato udah paham, mesti berdirinya di depan ya, atau di depan sekelompok orang. Yang kedua, ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif. Jadi bahasa yang digunakan itu baku, kalimatnya itu kalimat efektif. Ya. Terus yang kedua, menggunakan kata sapaan. Menggunakan kata sapaan. C.
dan kehidupan. Untuk pada contoh video tadi, yakni dengan memahami Al-Quran sebagai sumber inspirasi, kita dapat menyadari bahwa betapa harmonisnya antar hubungan makhluk ilahi dengan pengetahuan ilmiah. Mari kita gunakan kebijakan Al-Quran untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual yang tinggi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi contoh dari pembukaan, isi, dan penutup dari setiap bagian yang ada di video yang ditampilkan di awal tadi, yang sudah kita amati di awal tadi ya. Bisa semua ya? Oke, coba sekarang ibu tanya, udah paham untuk materi kita hari ini? Udah bisa membedakan mana pembuka, mana isi, mana bentuk? Udah, bahasanya udah tahu seperti apa bahasa yang digunakan dalam teks pidato? Udah tahu ya. Coba sekarang ibu tanya, tadi dari kita mengamati video di awal tadi, apa judul dari teks pidato? Ya, Al-Quran sebagai landasan sains. Oke, benar ya. Coba dihapus. Terus tema dari video tadi, pidato tadi apa? Ya, sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Al-Quran sebagai landasan ilmu pengetahuan dan sains ya. Selanjutnya, tuan dari pidato tadi, dari video pidato tadi apa yang disampaikan? Pelajar menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan diri masyarakat dan bangsa. Oke. Poinnya itu Al-Quran itu sebagai landasan dari dalam bidang pengetahuan atau bidang pengetahuan, sains dan kehidupan kita ya. Oke, dihapus. Pertanyaan yang terakhir itu siapa yang bisa menyebutkan struktur dari teks pidato? Ada berapa tadi? 3. Ada 3. Siapa yang bisa nyebutin? Oh, ya udah. Pembuka, isi, penutup. Pembuka itu penutup. Oke. Coba siapa yang bisa nyebutin dari pembuka itu apa aja isinya? Kalian bisa? Oke, apa? Pembuka isinya salam, sapa, ada salam, sapa, sama puji syukur. Salam, sapa, sama puji syukur. Oke, dihapus. Udah paham semua ya berarti untuk materi kita hari ini ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Coba Teks pidato adalah naskah yang berisi gagasan, informasi, atau ajakan yang disampaikan di depan umum. Teks pidato memiliki 3 struktur utama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. cukup ya.